Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan apapun. Di sini kami adalah bagian dari kelompok KKN tahun 2020 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Puji Ayu Pratiwi. Teman-teman bisa panggil saya Puji. Mungkin kalian semua bertanya-tanya ya, untuk apa sih video ini dibuat? Jadi, video ini dibuat untuk mengedukasi kita semua terkait ilmu-ilmu yang bisa didapat selama masa pandemi COVID-19 ini. Di sini nanti saya tidak sendiri. Saya akan dibantu teman-teman saya yang lain untuk belajar bersama, memberikan edukasi kepada kita semua terkait apa-apa yang bisa kita dapat atau ilmu-ilmu yang bisa kita dapat selama masa pandemi ini. Corona. Apa sih corona itu? Coronavirus atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19. Ya, sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga-telinga kita. COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang baru saja ditemukan. Seperti yang kita ketahui, virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 lalu. Hingga saat ini, virus tersebut menyebar ke hampir seluruh bagian negara-negara yang ada di dunia. Pertanyaannya, bagaimana sih virus tersebut menyebar hingga secepat itu, hingga hampir seluruh negara loh yang ada di dunia ini tertular oleh virus tersebut? Ini yang perlu kita ketahui. Jadi, seseorang bisa terinfeksi oleh virus ini lewat percikan dari hidung ataupun mulut saat seseorang terinfeksi virus tersebut. Ketika ia berbicara, ketika ia bersin, ketika ia batuk, orang yang sudah terinfeksi virus ini saat melakukan hal tersebut dan ketika ia berinteraksi dengan orang lain, maka orang yang diajak interaksi tersebut bisa tertular melalui hal ini. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Mudrika dari kelompok KKN 78 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan memaparkan cara-cara pencegahan terhadap virus corona. Virus corona telah menyebabkan infeksi di sebagian negara termasuk Indonesia. Wajar jika kita khawatir akan hal itu. Tapi kita dapat mencegah virus corona itu dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir minimal 40 detik. Atau gunakan pembersih tangan yang mengandung alkohol 60% atau yang biasa kita sebut dengan hand sanitizer. Yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut yang termasuk pintu masuk virus ke tubuh kita. Yang ketiga, jika batuk dan bersin, tutup mulut dengan lengan baju atau tisu, dan jangan lupa selalu gunakan masker jika bepergian. Yang keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter dengan orang lain. Yang kelima, jika Anda mempunyai gejala infeksi virus corona, segera hubungi rumah sakit terdekat atau karantina mandiri, karena dengan hal itu Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan dalam menangani COVID-19.
Yang terpenting adalah tetap tenang dan jangan panik. Selalu jaga kesehatan, olahraga yang teratur, lakukan kegiatan dari rumah, baik itu bekerja, belajar, maupun beribadah. Ayo, cegah penyebaran virus corona. Disiplin diri adalah keberhasilan melawan COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nadira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala dan bahaya virus corona. Perlu kita ketahui bahwa orang yang telah terpapar virus corona mempunyai gejala yang berbeda-beda. Gejala yang paling umum terjadi yaitu demam, batuk kering, dan mudah lelah. Adapun dampak serius meliputi sesak nafas, hilangnya indera perasa atau penciuman, dan lain-lain. Kewaspadaan diperlukan dalam memahami suatu penyakit, termasuk virus corona yang sampai saat ini masih meningkat di berbagai negara. Ada beberapa bahaya virus corona. Yang pertama, virus corona menimbulkan berbagai komplikasi penyakit hingga kematian. Yang kedua, kelompok tertentu lebih beresiko terpapar virus corona seperti orang yang telah berusia 65 tahun ke atas, penderita diabetes, penderita penyakit paru kronis, dan lain-lain. Yang ketiga, penularan virus corona mudah terjadi. Contohnya, melalui tetesan kecil pada saat orang yang telah terpapar virus corona batuk atau bersin. Yang keempat, belum ditemukannya obat atau vaksin yang telah disepakati untuk menangani virus corona. Yang terakhir, adanya orang tanpa gejala yang dapat menularkan virus corona. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kesimpulan dari video ini, COVID-19 atau biasa yang kita panggil corona pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina sekitar akhir tahun 2019-an. Virus ini termasuk ke dalam golongan zoonosis, yakni penyakit pada binatang yang dapat ditularkan kepada manusia. Virus ini dapat menginfeksi semua manusia, semua golongan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa pun. Akan tetapi, orang yang paling rentan terkena penyakit ini, ya ini para lansia, para orang-orang tua yang sekitar umur 60 tahunan lah. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan ringan maupun berat dan dapat menyebabkan kematian. Untuk sementara waktu ini belum ditemukan obat maupun antivirus atau vaksin untuk yang dapat melawan virus ini. Jangan khawatir, jangan takut, tetap waspada dan tetap santuy, karena ketenangan adalah separuh dari obat, panikan separuh dari penyakit, dan kesabaran adalah langkah awal menuju kesembuhan, ungkap pakar kedokteran dunia Ibnu Sina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.